Bapak Ibu Dewan Guru yang saya hormati, anak-anakku sekalian, siswa-siswi SMP 1 Gerung yang Pak Guru cintai dan banggakan. Terima kasih, semangat sponsornya. Hari ini anak-anakku, kita akan bersama-sama mengikuti satu kegiatan yang telah disusun untuk profil pelajar Pancasila. Tepatnya adalah tentang makanan bergizi. Anak-anakku sekalian, di depan kalian ibu narasumber dari Puskesmas Gerung yang akan memberikan penjelasan, penyuluhan tentang apa itu makanan sehat dan bergizi. Sebelumnya Tiang atas nama warga SMP Negeri 1 Gerung memohon maaf kepada ibu narasumber, mungkin ada hal-hal yang kurang bagus, baik dalam penerimaan selanjutnya sampai selesainya nanti, mohon kami dimaafkan. Selanjutnya anak-anakku sekalian, Pak Guru berharap apa yang akan disampaikan oleh ibu narasumber kalian perhatikan, kemudian kalian catat, karena nantinya setelah selesai kegiatan ini ada 2 jam pelajaran lagi, dan itu akan diberikan kepada kalian kesempatan untuk memperbaiki tulisan apa yang kalian dapat pada kesempatan 2 jam pertama ini. Oke? Oke, anak-anak sekalian, silakan mari kita dengarkan bersama, resapi bersama, kemudian catat. Ya. Untuk selanjutnya yang persilakan kepada ibu narasumber. Terima kasih. Selamat pagi. Semangat pagi. Kalau saya bilang semangat pagi, pagi luar biasa, ya. Jadinya pagi-pagi harus bergerak, ya. Semangat pagi. Pagi luar biasa. Yang di belakang kurang semangat, ini yang sebelah kiri, ya. Semangat pagi. Pagi luar biasa. Ya, semangat sekali. Yang sebelah kanan belum nih? Semangat pagi. Ya, baik. Saya ucapkan terima kasih kepada sekolah, ya, SMP 1 Gerung telah mengundang saya di sini dalam kegiatan atau kurikulum Pancasila. Ini kan kesempatan untuk ya, informasi terkait makanan sehat dan bergizi. Nah, perlu kita ketahui adik-adik, menurut WHO, ya, Badan Kesehatan Dunia atau Organisasi Kesehatan Dunia mengatakan remaja itu adalah penduduk usia 10 sampai 19 tahun, ya. Jadi menurut Organisasi Badan Kesehatan Dunia itu remaja itu penduduk usia 10 sampai 19 tahun. Jadi adik-adik di sini rata-rata umurnya 12 sampai 15 tahun, ya. Ya. Nah, tadi kan dikatakan usia remaja itu 10 sampai 19. Ya, apakah adik-adik termasuk remaja nggak? Masuk. Ya, benar ya. Adik-adik termasuk remaja. Ya. Mengapa remaja, adik-adik? Ya. Ya, masa puber katanya, ya. Mengapa remaja? Karena remaja itu keterkaitan dengan siklus kehidupan, ya. Siklus kehidupan itu mulai dari bayi, ya. Bayi dalam kandungan, kemudian lahir menjadi bayi, akan menjadi anak, ya benar, akan menjadi remaja, kemudian remaja akan menjadi dewasa, dan begitu sampai lanjut usia. Jadi remaja di sini tuh perannya sangat penting, ya. Adik-adik remaja, adik-adik siswa-siswi SMP 1 Gerung, perannya sangat penting di situ, ya.
Perannya itu apa? Jadi untuk meningkatkan atau mencegah malnutrisi pada siklus kehidupan itu. Ya. Karena remaja itu berperan sangat penting untuk mencegah yang namanya stunting. Ya adik-adik ya? Apa itu stunting? Adik-adik? Nggak tahu ya? Pernah lihat di TV ada iklan-iklan stunting? Pernah ya? Stunting ini bukan hanya terkait dengan tinggi badan, akan tetapi juga kecerdasan adik-adik. Ya? Kecerdasan adik-adik. Jadi permasalahan remaja, mengapa remaja itu sangat penting dilirik ya? Karena permasalahannya sangat banyak adik-adik. Contohnya tadi sudah dijelaskan yang namanya stunting. Ini menurut UNICEF tahun 2020 ya. Ternyata angka stunting kita nasional itu 34%. Ya, katakanlah dari 100 adik-adik di sini ada 34 yang pendek, ya, ada 34 orang yang stunting, ya. Itu yang pertama, menduduki yang pertama permasalahan itu stunting. Yang kedua itu adalah permasalahannya itu anemia. Ternyata hasil data itu anemia 23% adik-adik. Katakanlah dari 100 orang ada 23 yang anemia. Nah, kira-kira adik tahu apa itu anemia? Nah, tidak tahu ya. Anemia itu keadaan tubuh yang sel darah merahnya itu kurang, tidak sesuai dengan normal ambang batasnya. Ya, sehingga suplai oksigen ke seluruh tubuh itu akan berkurang. Ya, biasanya ditandai dengan wajah atau pucat, ya, wajah yang pucat, gampang lelah, kemudian pusing, ya. Jadi bisa terlihat di secara kasat mata itu bisa seperti itu, ya. Nah, ciri-cirinya seperti itu. Tapi kalau kita lihat atau kita mau cek kadar hemoglobin dalam darahnya itu, jadi HB-nya itu di bawah 12 gram per desiliter. Ya, di bawah 12. Kalau adik-adik itu nanti cek hemoglobin dalam darahnya, cek lab namanya ya, cek laboratorium itu, ternyata hasilnya di bawah 12. Nah, itu termasuk anemia. Sekarang sudah mengerti adik-adik apa itu anemia? Ya, tandanya sudah tahu? Lemah, letih, lunglai, lalai, ya, lemah, ya, seperti itu. Tadi pucat juga, ya, itu tanda-tanda dari anemia. Kenapa anemia ini sering terjadi di adik-adik remaja? Kira-kira apa? Ya, penyebabnya apa? Kekurangan gizi. Kekurangan gizi apa? Zat gizi apa yang kurang? Iya, pinter ya, kekurangan zat besi dan protein, ya, zat besi dan protein. Jadi di setiap makan setiap harinya itu kekurangan jadinya. Akhirnya terjadilah anemia. Selain itu apa kira-kira remaja? Apa penyebabnya? Selain kurang asupan gizi. Ya, aktivitas yang sangat berlebihan, main game. Siapa yang tidak suka main game? Alhamdulillah, ya. Ya. Alhamdulillah tidak suka main game. Alhamdulillah tadi kan sudah hafalan Al-Quran ya. Sangat bagus sekali hafalannya. Ya. Karena adik-adik remaja itu ya, pertumbuhannya itu sangat pesat. Jadi membutuhkan makanan yang lebih gitu ya, karena puncak pertumbuhannya mulai dari balita yang 2 tahun itu, puncaknya setelah itu di SD dan di usia remaja itu puncak pertumbuhan. Jadi butuh yang namanya
makanan bergizi. Ya. Selain itu apa? Apa yang sering terjadi selain itu? Yang ketiga apa? Perempuan atau putri, remaja putri sering mengalami apa? Ingat? Iya, sering mengalami menstruasi. Kalau sudah mulai ngomong men gitu ya, ada yang cowok ya. Cie. Nah, jadi itu sudah alami ya, yang dialami oleh remaja putri, yaitu menstruasi. Ketika menstruasi, darah itu akan banyak keluar. Kalau remajanya asupannya kurang protein dan zat besi tadi, maka akan terjadilah anemia. Selain itu apa lagi? Menstruasi. Apa yang sering terjadi di remaja kita, remaja putri? Sering diet. Pernah nggak dengar, nggak mau makan mau diet Sering nggak gitu adik-adik remaja? Tidak ya, seharusnya kita tahap persiapan jadi harus banyak makan ya. Ya, seperti itu ya adik-adik ya. Jadi sudah ada 4 penyebabnya tadi itu. Nah, kira-kira dampaknya apa? Dampaknya apa sih? Saya nggak peduli, anemia nggak peduli jugaan nggak ada efeknya, nggak ada dampaknya buat saya gitu. Ternyata dampaknya ini mengurangi kebugaran. Adik-adik kalau lemas, letih, lesu, bugar nggak? Konsentrasi nggak? Enggak. Kemudian berefek nggak ke prestasi belajar? Ya. Kalau lemah terus dengar penjelasan ibu guru, bapak guru capek menjelaskan di depan. Tapi adik-adik remaja ngantuk, lemas. Jadi yang diberikan informasi oleh bapak ibu guru masuk telinga kanan, keluar kiri. Jadinya tidaknya nyambung. Kasihan bapak ibu guru capek menjelaskannya. Jadi itu dampaknya, bisa terjadi penurunan kecerdasan sehingga berpengaruh ke prestasi belajar adik-adik ya. Mau nggak prestasi belajarnya menurun? Mau nggak anemia? Jadi bagaimana caranya kalau tidak mau anemia? Iya, bagaimana caranya? Makan makanan yang sehat dan bergizi adik-adik. Makan makanan sehat dan bergizi. Apa sih itu makan makanan sehat dan bergizi? Makan sayur, bagus. Makan telur. Terus atau masak air aja? Ya, makan kacang-kacangan ya. Makanan sehat itu makanan yang beragam, ya, yang memiliki nutrisi, ya, yang disesuaikan dengan kebutuhan tubuh kita. Itu makanan sehat dan bergizi, adik-adik, yang memiliki fungsi atau nilai gizi. Apa aja sih nilai gizinya itu dalam makanan sehat? Apa adik-adik pernah? Iya, selain itu apa? Iya, protein, pinter. Yang pertama yang untuk kita bertenaga apa? Air, karbohidrat ya, atau sumber zat tenaga. Adik-adik ini pinter-pinter ya. Ya, sumber zat tenaga biar kita tenaga lari, duduk, mendengarkan pelajaran di kelas. Apa itu fungsinya? Apa itu dari bahan makanan apa? Nasi. Kita orang Indonesia kalau nggak makan nasi nggak makan ya? Mati. Tapi padahal ada sumber karbohidrat yang lain sebagai penggantinya. Jagung ya. Ya, apa lagi? Ubi, singkong, mie. Ya. Tapi kalau saya tanya, suka makan ubi nggak? Enggak. Suka makan singkong nggak? Enggak. Suka makan ubi, talas? Suka nggak? Suka makan burger nggak? Suka. Iya. Makan makanan lokal
lokal itu pun sangat bagus ya, dan memiliki nilai tinggi, nilai gizinya tinggi. Contoh saja ya, ubi jalar. Ubi jalar itu makanan kita ya, makanan lokal yang ada di Indonesia ini dan banyak ya. Kalau adik-adik tahu, di ubi jalar itu ada beta karotennya ya. Ya, sebagai antioksidan. Saya kalau ada racun-racun dalam tubuh kita ya, bisa dikeluarkan, bisa dicegah ya. Jadi ada beta karotennya yang di dalam ubi jalar itu. Selain itu apa? Gampang, banyak ya. Ya. Banyak di lingkungan kita. Kemudian sumber tenaga tadi ya. Selain itu dari mana sih sumber energi kita, dari mana? Dari protein. Protein itu fungsinya sebagai pembangun ya. Apa sih yang dia bangun sama protein ini? Ya, ini kita fungsinya dulu. Membangun tubuh kita supaya tidak cendek ya. Supaya tidak pendek ya. Nah, itu kandungannya apa? Kan itu protein tadi ya. Ya. Supaya apa juga? Membangun organ tubuh. Ya, adik-adik kan lagi pertumbuhannya pesat di usia remaja ini. Jadi membutuhkan protein. Nah, ya. Misalnya apa juga fungsinya untuk pertumbuhan apa? Rambut, kuku, ya. Rambut. Itu fungsinya juga. Ya. Jadi itu protein. Kira-kira dari mana sih sumbernya protein ini? Ya, telur, kacang-kacang ada dua sumber ya. Protein hewani dan protein nabati. Ya. Hewani itu yang dari hewan. Kalau nabati yang dari kacang-kacangan atau tumbuh-tumbuhan, ya. Ya, itu sudah pintar adik-adik. Tapi sering dimakan nggak adik-adik? Kadang-kadang ya. Sebenarnya kalau yang dari protein itu bisa juga dari teri, tongkol. Teri yang kecil-kecil itu kaya akan protein. Ya, sisu, ya. Terus lindung, belut, ya. Itu kaya akan protein dan zat besi juga. Ya. Yang kedua, yang ketiga itu apa lagi yang terpenting? Vitamin dan mineral. Ya. Vitamin dari mana? Ya, buah-buahan dan sayur-sayuran. Jadi mineralnya itu yang Fe tadi, yang zat besi itu dibutuhkan. Itu dari sayur-sayuran. Nah, ingat buah-buahan dan sayur-sayuran. Buah-buahan di Indonesia ini kan kaya adik-adik ya. Kaya akan buah-buahan lokal. Contohnya jambu, ya. Jambu biji, jambu air, jeruk. Apa yang lokal-lokal itu? Apa? Semek. Apa yang sering ditemukan di rumahnya? Pisang, ya. Ada ya? Mangga. Kemudian apa? Pepaya, belimbing, ya. Terus apa lagi? Mangga. Itu kaya. Kelor. Kalau dari sayur-sayuran banyak ya, kelor, kemudian bayam, ya. Kemudian apa lagi? Daun turi. Pinter-pinter adik-adik. Kira-kira adik-adik sudah makan itu? Tidak pernah dimakan? Jadi itu makanan lokal kita yang kaya akan gizi adik-adik, ya. Nah, jadi adik-adik sudah mengenal sayur-sayuran dan buah-buahan yang kaya gizi. Nanti pulang-pulang suruh emaknya masakin ya. Kalau kelor gampang nggak? Gampang ya. Bisa minta di tetangga nggak? Bisa. Kalau adik-adik tahu kandungan gizinya bagus, ya. Vitamin C-nya, kalsiumnya, vitamin A-nya, ya ada di situ. Ya. Bagus kan vitamin dan ya mineralnya ada untuk apa? Untuk dimakan, bener. Ya, yang fungsinya juga bagus untuk kesehatan. Ya, ada seratnya di situ untuk memperlancar buang air besar. Ya. Nah. Selain itu apa lagi? Selain itu apa lagi? Ya, lemak juga. Jadi kebutuhan ada yang dibatasi itu antara lain gula, garam, dan lemak adik-adik. Gula itu ya. Nah, ini
dalam susunan gizi seimbang dibatasin ya. Gula, garam, dan lemak. Gula itu kebutuhan sehari adik-adik 4 sendok makan. Adik-adik, gula itu kebutuhannya 4 sendok makan ya. Garam itu 1 sendok teh adik-adik kebutuhannya. Tapi kalau lihat adik-adik pasti makan ciki-ciki itu banyak sekali kandungan natriumnya kalau adik-adik baca di label makanannya ya. Jadi kebutuhan natrium atau garam itu 1 sendok teh. Minyak itu 5 sendok makan ya adik-adik ya. Nah, tambahannya tadi yang gizi seimbang yang makanan pokok karbohidrat itu kebutuhan kita sehari adik-adik remaja 3-4 porsi sehari. Adik-adik harus banyak makan ya karena untuk pertumbuhannya. Nah, jadi 3-4 porsi sehari ya. 7 kali. Nah, tadi kan 3-4 porsi sehari. 1 porsi, bagus sekali pertanyaan dia. Jadi ada yang bertanya, itu makanan pokok tuh bisa nggak sampai 7 kali makan, 7 porsi? Bisa, adik-adik ya. Jadi bagaimana caranya? Kita bagi porsinya, adik. Kan tadi kan 3-4 porsi sehari. Jadi 1 porsi itu sama dengan 3/4 gelas. Tahu gelas ukuran ada gelas ya, pasti ada gelas di rumah ya. Jadi nasinya itu 3/4 gelas itu ya. Jadi kalau adik mau 7 kali, jadi harus setengah-setengah adik makan ya. 7 kali misalnya dia mau makan 7 kali, jadi setengah gelas, setengah gelas, setengah gelas, setengah gelas. Jadi kebutuhan karbohidratnya terpenuhi ya. Atau 1 buah jagung ya, yang 3/4 itu diganti 1 buah jagung itu, atau kentangnya 2 ya, atau rotinya 2 helai. Itu sama ya, itu sama nilai gizinya. Kalau yang protein adik-adik 2-4 porsi. 1 porsinya katakanlah 1 porsi 1 butir telur ayam itu ya, itu 1 porsi. Jadi kalau yang buahnya juga 1 porsi yang 1 buah jeruk atau 1 buah pisang, 1 buahnya itu ya, bukan 1 sisir ya, 1 buah. Nah kayak gitu ya. Jadi itu untuk kebutuhannya, untuk kebutuhan gizi seimbang setiap kali atau setiap hari ya. Karbohidrat diulang lagi adik-adik ya, karbohidrat 3-4 kali, kemudian protein 2-4 porsi, kemudian buah-buahan 2-3 porsi. Nah kemudian sayur-sayuran 3-4 porsi hari. Kemudian gula, garam, dan minyak dibatasin ya. Kalau mau nginget caranya 4-1-5, 4 gula, 1 garam, 5 sendok makan ya. Itu untuk memudahkan aja ya. Ya. Nah ada yang bertanya ini adik-adik, 4 sehat 5 sempurna katanya. Kalau saya tanya 5 sempurnanya apa dek? 5 sempurna, yang sempurnanya apa? Ya. Nah slogan 4 sehat 5 sempurna itu sudah tidak ada deh ya. Sekarang namanya gizi seimbang, yang tadi sudah dijelaskan, yang karbohidrat 3-4 porsi sehari gitu ya, proteinnya 2-4 porsi sehari ya, sayur-sayurannya 3-4 porsi sehari, kemudian gula, garam, dan itu ya. Jadi di gizi seimbang itu tidak hanya tentang makanan adik-adik, tapi aktivitas fisik juga termasuk di situ ya. Menimbang berat badan teratur setiap bulan juga termasuk di situ. Kemudian minum air putih berapa gelas sehari? 5-8 gelas sehari atau 2 liter sehari ya. Untuk apa? Karena tubuh kita ini terdiri dari cairan 60%. Jadi adik-adik butuh cairan dari mana? Jadi air yang ya. Warna-warna boleh nggak? Ya. Warna alami boleh ya. Misalnya ya kalau buatan misalnya daun pandan,
dibuat jadi pewarna, misalnya kepingin sekali buat cendol, boleh lah ya, yang ada isi-isinya boleh, pewarna boleh, tapi asalkan pewarna alami ya adik-adik ya. Nah, sekarang adik-adik sudah mengerti apa itu makanan sehat dan bergizi? Sudah ada? Kira-kira mau dipraktikkan di rumah nanti? Jadi gampang ya adik-adik, kalau mau makan sehat dan bergizi itu gampang. Ada nasi, ada kelor, ada tahu, ada telur atau teri cotek. Nah, ada tongkol, ada tempe, ada nasi, ada sayur bayam. Nah, sehat sudah. Ya. Ya. Kalau adik-adik apa kesukaannya adik-adik di sini? Makanan. Ya, itu kan ayam goreng, nasi goreng. Nasi goreng apa juga? Bakso. Telur. Mie goreng, ayam goreng. Ya. Mie goreng. Contoh mie goreng. Di mie goreng itu bahan apa aja di sana? Sumber apa yang ada di sana? Sumber apa? Iya, karbohidrat, sumber tenaga. Kalau kita mau vitaminnya, kita harus tambahin sayur. Taruhkan sayur sawi di situ, ya. Terus kalau kita tambah protein, kita harus masukin apa? Ya, pintar, masukin telur, ceplokin di situ. Kalau kita mau yang apa lagi? Iya, kalau dari kacang-kacangan bisa kita masukin. Iya, tahu atau kedelai bisa cemplungin di situ, bisa nggak? Bisa, jadilah mie ayam sayur buatan sendiri. Ya, sehat nggak? Sehat. Ya. Terus apalagi nasi goreng. Nah, nasi goreng juga nih kesukaannya adik-adik ini. Nasi goreng. Nasi goreng kan isinya di situ ada nasi. Biasanya nasi aja ya. Kita tambahin apa? Ya, ayam atau tongkol kita masukin atau sisu atau belut masukin situ. Ya, masukin cabai ya. Nah, cabai dan tomat itu juga ada vitamin C-nya di situ ya adik-adik ya. Boleh dimasukkan. Ya, boleh ya. Jadi untuk menambah rasanya, tapi jangan terlalu berlebihan ya. Ya, 1 sendok saja ya. Nah, itu termasuk makanan sehat. Nah, siapa yang suka salad? Salad. Ternyata kita juga ada salad kita ya. Buatan Indonesia apa namanya? Pecel. Pecel ya. Nah, kalau biasanya salad itu kan berasal dari luar ya, biasanya pakai mayones dan sebagainya. Tapi kalau kita pakai kacang-kacangan, kacang tanah, itu salah satu budaya orang Indonesia. Ternyata salad Indonesia, buatan Indonesia. Apa namanya? Pecel ya. Nah, pecelnya itu dimasukin apa juga situ nanti? Ada sayurnya, ada sumber vitamin, ada lontong ya, ada lontong sumber tenaganya, tahu kacang-kacangnya, bawang goreng jadi manis rasanya ya. Terus apa lagi? Tempe masukkan di situ, jadi lengkap di situ ya. Adik-adik sudah bisa sekarang ini ya membuat menu sehat. Soto juga kan. Jadi itu ya bisa diterapkan nanti di rumahnya. Nah, adik-adik sebenarnya kalau kita mau belajar, adik-adik, bentar. Untuk lebih mudahnya adik-adik belajar di rumah. Biasanya adik-adik makan itu pakai piring, ya, menggunakan piring ya. Nanti di piringnya untuk tahu kebutuhannya sehari. Jadi adik-adik itu di piringnya itu ada bagi 4, ya, di piringnya. Istilahnya ini adik-adik ya. Kita visualisasikan kira-kira kebutuhan adik-adik di rumah itu seperti apa makannya. Jadi di piringnya itu ada 4 macam, ya, kalau bisa ya adik-adik ya. Tapi jangan nanti memaksa ya. Makan apa yang ada di rumah, jangan dipaksa ya. Jadi 4 ini bagiannya makanan pokok itu ya, 2/3 dari setengah piring. Ingat ya adik-adik, ini namanya isi piringku. Isi piringnya adik-adik nanti di rumah ya. Kalau tidak ada jangan dipaksakan. Jadi ini makanan pokok 2/3 dari setengah, kemudian lauknya
ya, sepertiga dari setengah itu. Kemudian sayur-sayurannya sama 2/3 dari setengah piring, dan sepertiga dari, ya, apa ini, buah-buahan. Seperti itu adik-adik ya. Ya, ini adik-adik ya. Makanan pokok dan sayur-sayuran lebih banyak, sama banyak dia daripada buah-buahan, karena buah-buahan itu sudah mengandung gula, ya, sudah ada kandungan gulanya. Kira-kira ada pertanyaan lagi adik-adik? Tidak ada? Oh, sudah pintar semua adik-adik ya. Makanan pokok berapa dari setengah piring nasi? 2/3, sama banyak dengan sayuran. Buah-buahan 1/3 dari setengah piring nasi, ya. Sama lauk pauknya juga 1/3 dari setengah piring nasi. Oke adik-adik, sekarang sudah terjawab apa yang sudah apa yang ingin adik-adik tahu? Udah? Ada yang belum? Mungkin ada yang mau bertanya sebelah kanan kiri. Masih semangat pagi? Masih. Semangat pagi? Ulang. Semangat pagi? Pagi. Luar biasa. Ada yang masih ngobrol ini. Semangat pagi? Luar biasa. Ya. Mungkin itu saja. Kalau yang tidak ada ditanyakan adik-adik, mungkin cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang sampaikan kepada ibu narasumber yang telah menyampaikan materi yang luar biasa. Mohon bantu sewa ini terus terang aja. Sama kalian gak ada yang bertanya. Ya, aku kasih kesempatan ini sekarang. Siapa yang mau bertanya? Ayo. Silakan yang mau bertanya. Kasih kesempatan lagi. Ayo. Adik hafal. Mumpung ada ahlinya di sini. Kalau nanya sama Pak Guru itu kurang lengkap jawabannya. Saya mau bertanya Bu, kalau makan mie dalam seminggu itu minimal berapa kali? Ada yang lain lagi? Kemudian yang kedua, ayo. Mana yang mau bertanya? Pak Guru itu mau lihat kalian bertanya. Guru, yang laki. Sini. Terima kasih. Bu, apa tuh anemia? Bisa diulang kembali? Lupa soalnya. Lagi satu. Ayo, silakan. Ini luar biasa. Harus mau bertanya. Bu, apa itu artinya makanan bergizi dalam sehari itu berapa? Terima kasih. Pak Guru ulangi pertanyaannya. Berapa kali minimal makan mie? Kemudian pertanyaan yang kedua, apa itu anemia? Yang ketiga, makanan bergizi. Terima kasih. Silakan. Baik, terima kasih. Bagus sekali pertanyaan dia. Nah, kalau Bapak gurunya nyuruh bertanya, saya. Nah, tadi sebenarnya sudah sambil bertanya ya. Ya, semangat sekali adik-adik. Baik, tadi berapa kali yang diharuskan gitu? Sebenarnya tidak diharuskan ya, Dik ya. Maksudnya semua bahan makanan itu ya punya atau memiliki nilai gizi masing-masing, Dek. Jadi kalau bisa setiap kali makan itu atau beragam, ya. Beragam itu artinya bervariasi. Karena setiap makanan itu tidak ada yang mengandung nilai gizi yang lengkap. Jadi dibutuhkan dari makanan atau sumber bahan makanan yang lain, Dek. Ya. Jadi tidak mau dianjurkan dan tidak dianjurkan, tentu kita lihat kesehatannya lagi ya, Dek. Ya, Dek ya. Tentu kita lihat sehatnya bagaimana, ya. Kalau setiap hari adik makan, tentu tidak mendapatkan sumber zat gizi dari makanan yang lain. Ya, Adik ya. Ya, Dek. Udah mengerti ya? Kemudian yang kedua, anemia. Tadi sudah dijelaskan anemia, ya.
Anemia itu kondisi tubuh ketika sel darah merah itu rendah, ya. Jadi suplai oksigen ke seluruh tubuh atau ke otak itu tidak cukup, ya. Itu bisa dilihat atau ditandai dengan pucat atau 5L tadi. Dan kalau kita cek di laboratorium, ya, hasil pemeriksaan hemoglobin dalam darahnya itu di bawah 12 gram per desiliter, ya. Kondisi tubuh kita yang kekurangan sel darah merah, ya. Nah, sel darah merah itu sebenarnya dibentuknya atau hemoglobin dalam darah itu dibantu oleh protein dan zat besi tadi itu yang membantu, ya. Nah, sehingga hemoglobin itu kan fungsinya mengantar oksigen ke seluruh tubuh, sehingga tubuh itu cukup oksigen, ya, sehingga kita tidak 5L tadi, ya. Apa 5L itu, Dek? Lunglai, lalai, letih, ya. Nah, seperti itu. Yang ketiga, pertanyaannya sumber makanan yang sehat bergizi. Apa itu? Ya seperti yang sudah dijelaskan tadi itu. Atau contoh diisi piringnya apa saja? Ada sumber makanan pokok, ya, atau sebagai sumber zat tenaga ada di situ. Kemudian lauk pauk ada di situ juga. Apa itu? Protein, ya, protein hewani dan nabati. Adek, Luna yang bertanya tadi, ya. Kemudian ada sayur-sayuran yang mengandung vitamin dan mineral. Itu sudah makanan yang bergizi. Kemudian apalagi pertanyaan tadi? Anemia sudah. Kemudian berapa kali sudah, ya? Kemudian makanan yang saya bergizi sudah. Atau pertanyaannya apa? Kan kategori remaja itu mulai usia Organisasi Kesehatan Dunia, WHO, ya, World Health Organization. Jadi itu. Kemudian apa lagi? Mungkin saya serahkan ke Pak. Boleh mau tanya apa yang buat kita kolesterol? Oke, tolong didengar. Kalau kalian belum ada yang kolesterol tapi bagus, ya. Terima kasih. Masih lagi? Satu lagi dah. Terakhir ini. Guru, apa gunanya protein di tubuh kita? Oke, terima kasih. Wow, antusias sekali ya adik-adik, ya. Sangat luar biasa. Jadi tadi pertanyaannya kolesterol. Nah, kolesterol itu sebenarnya nanti akan kita cek, ya. Orang tahu itu kolesterolnya berlebih itu dari cek laboratorium, ya. Nah, nanti biasanya akan dikonsultasikan ke petugas gizi yang ada di puskesmas. Jadi akan diberikan pengetahuan apa sih makanan yang dibatasin, kemudian makanan yang dihindari, makanan yang dianjurkan. Biasanya kalau kolesterol itu kita akan bahas makanan yang dihindari itu seperti kuning telur, ya Dek, ya. Kuning telur itu kita anjurkan untuk yang pasien kolesterol itu paling itu seminggu sekali atau 2 kali, ya. Itu. Jadi itu biasanya nanti dicek di laboratorium, ya. Makanan-makanan yang tinggi akan lemak biasanya, ya. Kebiasaannya itu minyak berlebihan, Dek. Tadi kan sudah dijelaskan. Yang dibatasi itu ada 3, gula, garam, minyak. Kalau gulanya berlebih, ya Dek, ya. Kalau gula berlebih akan dikenal dengan diabetes. Pernah dengar? Kencing manis. Nah, kalau garam berlebih pernah dengar itu hipertensi. Ya, hipertensi. Makanya di gizi seimbang itu dibatasin yang 3 itu, ya. Gula, garam, dan minyak. Nah, kalau minyak berlebih itu yang bisa menyebabkan kolesterol tadi itu. Dan lain-lain makanan yang mengandung lebih kolesterol. Nanti bisa kalau udah dicek boleh dikonsultasikan ke puskesmas, ya. Mungkin pengetahuannya seperti itu aja, ya. Kemudian yang protein. Kalau protein
protein itu sudah dijelaskan, protein itu salah satu sumber tenaga ya, menghasilkan energi, tapi fungsi awalnya itu sebagai zat pembangun adik-adik ya, pembangun tubuh atau membentuk organ-organ tubuh. Kemudian misalnya rambutnya yang panjang, kukunya yang panjang, itu fungsinya protein ya, untuk membangun. Istilahnya kalau kita buat rumah, kalau bangunannya pengen tinggi harus banyak bahannya adik-adik. Nah itu bahannya itu kan, kalau kita bangun rumah itu ada semen, batu dan lain sebagainya. Nah bahannya adik-adik kalau mau tinggi itu ya protein dan zat besi tadi itu ya. Itu deh ya. Dah. Terima kasih kepada ibu narasumber dan anak-anak sekalian yang sudah bertanya dengan semangat. Ya, Pak Guru berharap apa yang ada di dalam hati kalian itu kalian buka ya, jangan malu-malu ya, mumpung ada ahlinya. Oke, Pak Guru cuma satu stretchingnya, karena kalian masih dalam tahap perkembangan, maka pesan dari ibu narasumber tadi, silakan konsumsi makanan yang bergizi. Semua makanan itu punya kelemahan sendiri ya, tidak boleh fokus cuma makan yang enak saja. Makanan lokal yang ada di daerah kita mesti kita manfaatkan dengan baik. Dan ingat, kalian masa pertumbuhan, tolong banyak konsumsi makanan yang banyak mengandung protein. Terima kasih yang sampaikan kepada ibu narasumber, terima kasih. Kemudian anak-anakku sekalian, karena waktunya sudah habis, boleh kalian istirahat. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.